بسم الله الرحمن الرحيم. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Sungguh segala puji itu hanya milik Allah. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Meminta pertolongan juga hanya kepada Allah. Memohon ampun atas dosa-dosa, kesalahan-kesalahan yang hampir tidak pernah berhenti kita lakukan. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan perkara-perkara yang buruk. Dan kita juga berlindung kepada Allah dari keburukan amal kita. Jadi kemarin hari Rebu itu dikenal dengan Rebu apa? Rebu Wekasan. Diyakini bahwa Rebu itu tempat turunnya bala. Sebenarnya yang menyebabkan bala turun itu adalah dosa. Jadi kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal kita. Berkaitan dengan Rebu Wekasan, Rasulullah SAW mengatakan la safar. Enggak ada keyakinan sial dengan bulan Safar itu enggak benar. Semua bulan adalah bulan kebaikan, hanya saja sebagian bulan itu lebih baik dari bulan yang lainnya. Man yahdillah fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tiada satu pun yang dapat menyesatkan. Kita ini perlu bersyukur sama Allah bisa hadir di masjid ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang sudah kita ajak, yang sudah kita seru, kita dakwain, kita doakan, tapi sampai hari ini dia belum dapat melangkahkan kakinya ke rumah Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan sebaliknya siapa yang disesatkan maka tiada satu pun yang dapat berbagi petunjuk dengan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama minta maaf atas sporan jemaah, atas jadwal yang berubah-berubah. Jadi kemarin ana vaksin ya. Vaksin yang kedua, vaksin Moderna, nggak dalam bayangan ana. Tadi malam itu panas badan. Maghrib ana sudah minum paracetamol. Jam 12:30 malam itu bangun, nggak bisa tidur udah. Badan itu ngeronyo ya. Allahu Akbar. Ana kasih satu lagi subuh agak enakan. Ana mau ana batalkan tapi subhanallah ana telepon Naim enggak diangkat. Coba diangkat tadi ambus tak ada tenggap patokan gitu dah. Tapi tak diangkat, terus Naim yang telepon, akhirnya tak nyaman gitu mau batalkan. Tapi alhamdulillah semoga itu jadi penghapus dosa dan pengangkat derajat kita semua jemaah. Ahibati fillah, kita mau bicara tentang rezeki yang menjadi, kalau minum pakai tangan yang bagus. Nah, rezeki ini menjadi kegalauan buat banyak manusia. Ya, kita semua bekerja dalam rangka
mencukupi biaya hidup. Yang belum nikah kepingin segera nikah, tapi harus endi pese. Mafi fulus. Siapa yang mau zuatkan jemaah? Walaupun di masa pandemi ini sebagai pelajaran nyata bahwa ternyata walimah itu nggak butuh fulus banyak. Sampai sempat ketika pemerintah melarang di awal-awal itu walimah di gedung nggak boleh, akhirnya di rumah hanya 30 orang, Masya Allah. Kalau satu orang ngabi saya ketebu 1,5 juta, alhamdulillah 1,5 juta. Enggak, petok seket jemaah. Tok seket di harim sudah jemaah. Masya Allah. Iya, ini sesuatu yang sebenarnya mudah, tapi kita yang merepotkan diri kita. Yang pernikahan itu harus di gedung, yang pernikahan itu harus nyewa kuade, yang biaya riasnya berapa rias patokannya. Bodoh saya sampai 15 juta. Itu masuk kamar langsung dihapus semua bibin. Subhanallah. Tapi alhamdulillah ada banyak pelajaran dan semoga kita menjadi orang-orang yang dapat mengambil pelajaran. Karena ada orang dikasih pelajaran pakun bahi. Nasallallahu as-salamah. Ilmu itu ada yang bermanfaat, ada yang enggak manfaat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ahibati fillah. Bicara rizki. Dulu ada istilah. Yang istilah ini istilah yang sangat buruk sekali. Dan sepertinya salah satu hasil pemikiran iblis. Yang mengatakan cari yang haram aja susah. Nyari saya haram susah aja mah. Yang haram susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah min dzalik. Ini satu ungkapan yang menunjukkan keputusasaan dia dan buruk sangkanya dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka sebagian orang itu berpikir kalau saya Islamnya Islam beneran repot nyari rezeki, Ustaz. Ini tak oleh, itu tak oleh. Tapi kalau kita ya menutup mata satu, insya Allah banyak rezeki. Nah, ini juga pandangan yang keliru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i." Sesungguhnya Ruhul Qudus, yakni Jibril alaihissalam, itu menghembuskan di hatiku, di jiwaku. Apa katanya? Lan tamuta nafsun. Enggak akan mati. Kita enggak bakalan mati. Siapapun tidak akan mati hatta tastakmila rizqaha, sampai rizkinya itu sempurna. Jadi nggak ada ceritanya orang mati ternyata dia masih punya rizki di dunia, nggak ada. Orang semua yang mati rizkinya sudah habis. Makanya subhanallah, kadang-kala kita melihat ada orang yang sakit parah jemaah, opnam, nggak sadar. Tahu-tahu sadar, sehat, keluarganya bahagia sekali karena aban sehat. Kayaknya kata dokter insya Allah bisa pulang besok udah, kata dia. Itu anaknya datang semua ke rumah sakit, tanya Abah kepingin apa Abah? Bu Abah cik teron ya, KS teh. Iya dah, bismillah, beri aki, minum es teh mate. Ada rizki yang belum dia minum. Ada rizki yang belum masuk ke perut dia, yang mau tidak mau dia harus bangun dulu dari sakitnya untuk menyelesaikan rizkinya. Subhanallah. Karena Allah berjanji nggak akan orang itu mati kecuali rizkinya udah selesai. Wa ajmilu fit talab. Kata Nabi SAW, fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rizki, dan carilah rizki dengan cara yang baik.
Ya perlu belajar berarti kita. Kalau bicara cari rezeki dengan cara yang baik, beremajaran Ustaz. Sedangkan ya yang kuliah ekonomi selalu diajarin bagaimana dengan modal terkecil mendapatkan keuntungan terbesar. Dengan tenaga yang sedikit mendapatkan harta yang berlimpah ruah. Kadangkala lupa dengan halal haram. Maka Nabi SAW mengatakan wa ajmilu fit talab. Wa la yahmilannakum istibta'u ar-rizq. Ada penyakit istibta'. Istibta' ini mak tak kisoki saya. Mak Roma sampai sekarang tak teti. Jadi merasa ada yang lambat gitu rezekinya. Sohibnya sudah sukses, sohibnya berhasil, mak saya enggak gitu loh. Perasaan ini kadangkala menyebabkan orang itu ala an tatlubuhu fi ghairi ta'atillah. Akhirnya orang ini salah jalan. Gara-gara penyakit itu dia melakukan riba. Ini karena istibta' tadi, merasa lambat gitu loh. Ustaz, montak ngakui riba tak bisa di Roma Ustaz. Itu ada dalam bayangan orang. Tak bisa Ustaz. Tak kira saya di sepeda motor montak riba. Oh, berarti orang-orang kapi riba itu. Pada kapi saya Ustaz. Jadi kadangkala sebagian orang itu berpikir seperti itu. Maka kata Nabi SAW, jangan sampai kena penyakit itu. Akhirnya kita salah jalan lagi. Fama indallah la yu'khad illa bi ta'atihi. Yang di sisi Allah itu tidak dapat diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Jadi ahibati fillah, bicara ekonomi, bicara rizki, kita tahu bahwasanya saya beri rezeki ini siapa? Allah Azza wa Jalla. Bukan tempat kerja kita. Dan pandemi ini juga membuktikan berapa juta orang yang di PHK. Ternyata audit ya mah. Kalau pikiran kita PHK mati langsung, tak di rezeki. Enggak. Yang ngasih rezeki bukan tempat dia kerja, bukan perusahaan itu. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Allah pemberi rezeki. Dialah yang maha kuat dan maha perkasa. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di mana rezeki kita? Di atas sana jemaah. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian? Ahibati fillah, kita tidak hidup sendirian di muka bumi ini. Enggak. Ada banyak semut yang hidup bersama kita. Siapa saya beri rezeki jemaah? Kabilis itu jemaah. Mak ben laku saya acolon, entah ke mana jangan. Pada rezeki itu. Kita lihat burung yang berterbangan. Tiap hari kita lihat. Apakah pemerintah daerah Situbondo ngurusin itu burung? Sebagian orang tidak diurusin. Apalagi burung. Ya, coba cukok saya beda tasik. Siapa saya beri ngakan? Apa departemen perikanan berlaku entar kata saya beri ngakan? Cukok. Saya beda mengabi cukup etase. Bagaimana mereka terus mengeksploitasi. Pernahkah orang-orang berpikir siapa yang ngasih rezeki sama ikan-ikan ini? Allah Rabbul Alamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semuanya yang jamin itu Allah rezeki. Maka agama kita hadir bukan untuk mempersulit cara mencari rizki. Agama kita datang dengan kemudahan. Inna hadzal din yusr. Agama ini mudah, benar-benar mudah kata Nabi SAW. Wa ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Kata Allah, dia tidak menjadikan kesulitan dalam beragama ini. Subhanallah, tidak ada. Kalau kita membandingkan yang halal sama yang haram, selalu lebih banyak yang halal.
Cobalah. Entar ke pasar. Siapa kasih fulus 1 juta? Beli